Betapa hatiku takkan pilu telah gugur. Mengungkap sejarah itu penting karena sejarah adalah sebuah pelajaran untuk melangkah ke arah yang lebih baik. Mengungkap sejarah harus kepada orang yang menjadi pelaku sejarah tersebut. Memperingati hari di mana keganasan Partai Komunis Indonesia di channel podcast Bang Jawir, kita mencoba untuk mengungkap sisi hal yang paling suram dari sebuah keganasan pelaku ataupun simpatisan Partai Komunis Indonesia. Hadir sesepuh orang tua kami, orang tua kita, namanya Mbah Kiai Marijo Wahid. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbah? Alhamdulillah sehat. Kemarin habis sakit ya Mbah? Ya, sementara untuk peringatan dari Tuhan supaya berhenti istirahat. Istirahat benar Ya. Mbah. Aktivitas Mbah memang luar biasa. Iya. Umurnya berapa sekarang Mbah? Umumnya kalau yang terdaftar negara itu umur 79, berarti lahir tahun 42. 42. Tapi kalau Yang aslinya? yang asli lahir dari ibu itu lahir 1937, berarti 37. umur 84. 84. Ya, tapi saya lahir di Jawa, tapi akte kelahiran saya di Mongotebu. Sebenarnya lahirnya di Jawa, Ya, tapi akte Jawa. kelahirannya di Mongotebu. di Bungotebu. Iya, dikeluarkan oleh pencatatan sipil Bungotebu ketika itu ya. tahun 84. Nah, sejarahnya Iya. itu karena tahun 84 itu ada namanya pendaftaran ulang semua pegawai negeri. Waktu itu mestinya orang-orang yang semacam saya terus pulang ke Jawa, Iya. tapi saya tidak punya ongkos. Iya. Oh, harusnya bikin akta itu di Jawa ya, Oh Pak? iya, Oh. lahir di Jawa, tapi saya tidak punya ongkos. Ya saya olah aja pikiran saya. Saya mencari orang tua, saya bikin saksi 2 orang, Iya. terus tanda tangan. Pada waktu itu dia kan tetangga saya. Iya, iya. Sudah, saya bikin, saya ajukan ke pencatatan sipil. Bisa Pak ini bukan? Oh bisa, bisa. Alhamdulillah. Tapi nggak nyangka bahwa tahunnya dimudahin, Pak ya. Iya, jadi saya dikatakan putra daerah. Ya Jadi putra juga, daerah. Wong akte kelahirannya di Mongotebu. Iya, akte kelahirannya Bungotebu. Iya, di Jawa ya diakui. Mbah Jawanya mana, Mbah? Magelang Oh, Magelang. Artinya lahir Mbah tahun 1937 di Magelang 37. di Magelang. Dan saya nengok karena dulu tidak ada surat kelahiran. Iya. Biasanya kalau di kampung-kampung itu catatnya di apa, Bah? Di dapur pakai arang. Iya, pakai arang itu saya tadi tidak ketemu, tapi saya ingat tahun 1942 Iya. itu saya sudah ikut latihan nyerang, ikut latihan Jepang itu. Dulu kan pelatihan
Oh, ada latihan yang dilatih oleh Jepang. Jepang ya. Oh, gitu. Saya sudah ikut latihan, berarti kan sekitar umur 7 tahun. Lah enggak mungkin saya 42 baru lahir. Iya benar. Jadi waktu itu saya ketemu Pak Bupati, loh ini putra daerah, saya pun putra daerah Pak. Waktu bahasa dulu, loh buktinya kan Bapak dari Jawa ya, tapi akte kelahiran dari Bungo Tebu. Bungo Tebu emang Iya, catatan sah. sipil Bungo Tebu ya sah. Iya, Bah kalau di Jawa dari tahun berapa Bah? tahu di maksudnya Apa lahir di Jawa, apa lahir asli? 1937. 37. Apa kalau 37 artinya Mbah Umur 37 berapa tahun baru pindah di Jawa, berapa tahun Mbak? pindah ke Apa trans ke Tebo? Kota Ikut tran. Tebu. Berarti berapa tahun Mbah di Jawa itu? Ya mulai, kalau perjalanannya ya panjang loh. Ya. Jadi lahir itu 37, terus saya transmigrasi itu tahun 77. Terus saya sampai di transmigrasi tahun 79. Karena waktu di Jawa saya dari KUA diambil menjadi ikut membantu Departemen Transmigrasi untuk memberi sosialisasi pemerintah tentang transmigrasi. Oh gitu. Nah, itu jadi terus tahun 79 saya ke Jambi membawa surat pelepasan dari Kanwil Departemen Agama Oh, Semarang. Mbah PNS-nya PNS apa Kemenak ya? Mbak? Iya, Kemenak. Nah, terus saya bawa ke Jambi untuk minta surat sanggup menerima. Iya. Karena pada waktu itu yang untuk dasar adalah surat instruksi dari dari Menteri Dalam Negeri menginstruksikan bahwa semua gubernur yang mempunyai pegawai mau pindah ke daerah transmigrasi itu wajib melepas, dan gubernur yang mau menerima daerahnya harus wajib menerima. Kalau ada gubernur atau pemerintah daerah tidak menerima kena sanksi. Iya. Maka waktu itu saya langsung ke Jambi. Pada waktu itu masih nyebrang Mas. Mbah kalau tahun 37 berarti masih inget apa? Masih dalam suasana perang ya, Mbah? Masih. Iya, Mbah. Masih. Jadi Berarti tahu Mbah yang waktu acara proklamasi gitu-gitu tahu Mbah? Ya? oh iya, tahu waktu Orang teriak-teriak merdeka ngono-ngono. iya, waktu itu kalau ada tahun 49 Heeh. itu kan pas 49 itu Belanda kembali ke sini Iya. menyerang. Jadi orang-orang itu ya bikin lubang untuk melindung. Oh, Jadi kadang-kadang bunker di bawah tanah itu ya ya, Mbah? masa ya di situ. Di dalam apa ya, itu? ya, Kayak gua gitu, Mbah. ya kadang-kadang kurang ketemu akal juga pas ada capung kapal terbang. Iya. Oh, Capu. Di capung kan agak dekat. Iya. Itu saya di bawahnya. Nah, Lu saya melindungi itu nyari rumput itu untuk nutupi. nanti kepala biar nggak kelihatan dari atas. Iya, kan enggak ketemu kan. Jadi alhamdulillah. Jadi kekuasaan Tuhan memang gitu. Iya, karena memang akalnya banyak orang Indonesia mah, Mbah. Iya. Ya buktinya dengan bambu runcing kita bisa menang kan. Bisa gitu. menang ya. Terus Iya. tahun 49. Masuk tahun 50. Masuk tahun apa? Mbah kalau tahun 1960 udah umur berapa itu, Mbah? 16 tahun ya? Aku sudah di pondok itu. Udah di pondok. Di Mbah dulu pondok. mondok Aku dulu mondok pertama kali di Gresik. di Gresik. Ya, tapi Pesantren apa, Mbah? Santren Sungon Legowo. Pimpinan? Pimpinannya Mbah Yahya. Iya. Mbah Yahya ya.
Dan awalnya Mbah Thohir tapi sudah meninggal. Jadi waktu itu tahun 60 saya sudah di pondok Gresik itu. Gresik. Pondok saya kan pondok kasab Mas. Maksudnya? Mas Dawir. Pondok kasab itu ya sambil nyari-nyari bekal. Oh gitu, nggak dibiayain sama orang tua. Oh, orang tua enggak punya, jadi kita Mbah itu mondok tapi sekalian kerja cari duit ya, gitu ya duit. untuk makan. Ya. Oh, gitu. Karena di rumah itu rumah bapak saya itu ya memang orang enggak punya ya. Mbah di Magelang ya? Dia di Magelang. Ke Gresik jauh tuh Mbah? Ya, jauh Gresik kan Iya, dekat beda Surabaya. provinsi. Ya. Beda provinsi tah, Jawa Tengah dengan Jawa Timur ya, tah? beda provinsi. Itu naik jasa saya naik kereta api dari Sepur. Jogja. Iya. Mau ditanya, Mas mau turun di mana? Turun di stasiun yang timur sendiri kan? Enggak tahu stasiun Semut. Nah, sampai di stasiun Semut udah jam 5. Iya. Mau ke mana ini? Terus saya nyari becak. Saya suruh ngantar ke Masjid Ampel. Oh. Saya ingat Masjid Ampel itu karena kalau nyetel radio kan nyetel adzan Masjid Ampel kan. Masjid Ampel, iya. Sampai di Masjid Ampel sudah maghrib, saya juga bingung semana nih. Nah, saya lapor dengan si Marbot. ya Babot mau ke makam Sunan Ampel. Iya. Ziarah ke Sunan Ampel kan di belakang masjid. Iya. Saya tanya, kalau malam banyak Mas? Wah banyak Mas. Oh, di makam kan terang seperti ini. Iya. Nah, mantap saya, nanti kan banyak orang. Iya. Lu tahu-tahu setelah saya masuk, semalam itu tidak ada orang satu pun yang. Jadi saya ya macam mana mau keluar sudah di dalam, tidak kok sendirian. Tapi saya ingat, oh ini tempat wali. Iya. Alhamdulillah, udah saya ya semalam Zikir aja di ikut di situ. situ aja ya. Nah, setelah selesai pagi, saya melanjutkan ke pondok. Pondok ke Oh, Mbah memang dari kampung memang mau ke pondok ya? Iya mau ke pondok. Itu dari kampung saya tidak pamit. Oh, nggak pamit? Nah, kalau pamit kan tidak boleh. Oh, Jadi saya mengumpulkan uang dari kerja di tempat bikin tembakau itu. iya. Setelah dapat sahur sudah saya Berangkat. Ingat kalau mbah saya dulu itu juga di Jawa Timur, di Iya. Malang tapi. Iya. Tapi ya mondok kasab tadi. Iya, mondok kasab. Bawa pesantren ngaji sambil cari duit. Duit, Mbak, ya. Iya. Kebetulan di Gresik saya langsung dipungut anak Oleh? oleh pengusaha, Oh gitu. oleh guru madrasah. Oh, dia juga guru madrasah Iya. sekaligus pengusaha. Ya pengusaha bikin ikan kering itu. Iya. Kalau ikan kering, Ikan asin kan? ikan asin ya. Iya. Ikan asin. Jadi saya diangkat, ya diresmikan itu. Oh, disedekahin Ya disedekah atau disaksikan orang rame. orang rame. Iya. Jadi kalau saya ke sana nuntut warisan boleh. Tapi saya tidak akan mencari itu. Iya. Kalau saya mencari itu berarti kan saya mondoknya hanya mencari nasi sesuap. Iya. Maka saya akan mencari ilmu. Iya. Udah Nah, proses mondok proses mondok. Jadi ya di pondok tempatnya. berapa tahun, Mbah, mondok sih? Itu 3 tahun. Hah, di Gresik itu. Gresik. Iya. Terus karena gara-gara mau dinikahkan dengan anak angkatnya juga, saya tidak mau. Nah, udah sebab mbak saya dulu sudah semacam wasiat. Besok kalau kamu mondok di Jawa Timur, kalau mau dinikahkan orang Jawa Jangan mau. Oh gitu. tidak boleh. Oh. Oh ya, Jangan dulu. jangan dulu. Itu kaya sana. Jadi kalau uang saya saja di sana jadi dagang ikan, Ah, itu almari itu ya ini uangnya bapak, Iya. mama, ini saya, Iya. terus anak. Jadi sendiri-sendiri. oh, khusus untuk duit-duitnya Iya. dia taruh di lemari-lemari Iya. sama orang kaya itu. Kalau saya mau pindah itu saya ambil, oh banyak. Masih ingat namanya, Mbah? Anak bapak angkat Mbah itu masih ingat namanya? Masih Pak Munjari. Pak Munjari. Munjari desa Endro Delik namanya. Iya.
Berapa Gresik tahun Mbah dekat pesantren Mbah? 3 tahun. 3 tahun. Itu dekat makam Sunan Giri. Oh, masih ada pesantrennya Mbah? Sampai sekarang Wallahu a'lam ya ya. walau alam. Nah, Itu jadi nggak pernah lagi Mbah ke sana. langsung saya pergi pindah ke Ngawi itu Tahu 3 tahun di sana. 3 tahun di sana 3 tahun. Pindah ke Di Ngawi Gresik- tahun, ingat, Pak? di Gresik itu yang bikin apa namanya peringatan itu pas Gunung Agung meletus itu. Gunung Agung Bali. Bali ya. Ya. Itu di Gresik. Iya aku di Gresik itu gelap itu semingguan tuh. Karena lava itu Wah, Mbah, apa ya, apa, ya. debu itu ya Mbah, ya? Debu ya. Saya pindah ke Ngawi tahun 62 sampai 66 Di pesantren di juga. pesantren juga. Pesantren apa Mbah? Pesantren Ngale namanya. Pesantrennya Ngali. Nah, Pesantren Ngali namanya. Ya kalau di Jawa itu kan pondok itu kan Iya, namanya benar. di Nama-nama tempatnya apa? itu. Iya. Ngale. Nama tempat. Kalau Iya. kalau beda kalau di Sumatera kan nama pesantrennya ya nama Pesantren, pesantren. iya. Nurul Jalal, Al Kausar, Iya. Al Aziz, ya kan? Kalau sana kan Al Inayah. namanya tempatnya, Nama daerah Mbak ya. nama daerah. Iya kayak Tebu Ireng lah. Karena kan bukan pesantren Tebu Ireng, Iya, ada Tebu nama Ireng, iya. pesantren, cuman Iya. tempatnya di Tebu Ireng. Tebu Ireng ya. Jadi sampai di Ngawi, terus saya dipanggil Kiai malamnya. Iya. Saya sowan, namanya Mbah Kiai Ridwan. Hmm. Kang Pakit dari mana? Dari Magelang. Tapi belum dari Magelang, sudah dari pondok. Iya Mbah, dari Gresik. Oh ya enggak apa, mau mondok sini. Iya, betah nanti, betah aku. Lalu saya langsung diperintah Mas Jawa itu. Ah. Diperintah selama 3 malam Iya. itu saya disuruh tidur di luar di dekat batas nanti itu batas lahan Ah, di bawah pohon landep namanya. iya. 3 malam itu Disuruh Pak Yai, ya tidur di situ. disuruh Mbah Yai. Mbak Yai mulainya harus jam 11 dan tidak boleh pakai Alas. alasnya hanya daun itu. Iya. Oh, tahu-tahu malam itu Mas Jawel Ah, Mbah ngikut itu. ya ngikuti. Ya. Kalau nggak ngikutin mau kemana lagi ya, paksa Iya, ngikut ya Pak ya. oh, itu kan perintah Kiai, Iya. ambil tanggung jawab. Setelah yang pertama kali saya tidur sekitar jam 1 Malam. malam, saya kan tidak bisa tidur, Iya, kedingin dah Mbah. dingin. Iya. Oh, dia kok tahu-tahu ada harimau besar kali itu di atas saya tidur itu. Ah, ah. Terus saya bilang, "Ini harimau betulan apa harimau?" Saya Itu hari pertama, malam hari pertama. ya, wah aku bukan main. Oh, udahlah, mati-matilah. Iya. Iya. Akhirnya saya pagi bangun, Mbah Kiai itu dari situ ngambil apa namanya sal itu, disambarkan di atas tidur saya. Oh, berarti harimau tadi malam itu gombalnya Mbah. Oh, mainan Mbah Yai gitu ya. Iya, mungkin jimannya. Iya. Lalu yang kedua, yang malam kedua itu semacam ular. Wah, besar sekali itu. Di atas Mbah juga, Di Mbah atas lagi Mbah. baring-baring gitu ya. Iya, Lagi lagi tiduran baring-baring. gitu ya. Ya, sambil baring-baring. Lalu itu nampaknya juga hanya sarung. Sarung juga. Sarungnya Mbah Kiai itu diambil pagi lah. Iya. Oh, Yang terakhir itu seperti harimau tapi yang lebih besar. iya. Itu juga tahu-tahu gamparannya Mbah Kiai. Apa, itu. Mbah? Gambaran. Gamparan apa, Mbah? Gambaran itu semacam serandal tapi dari kayu lah. Oh, bakiak. Bakia ya. Iya, oh bakiak. Iya,
Kok bisa? Emang semua santri harus digituin Mbah? Enggak kan? Cuma karena dengan Mbah we. Iya, dengan aku toh. Semua santrinya yang lain enggak kayak gitu kan? Enggak kayak itu. Habis itu lulus lah Mbah ya. Ya lulus. Lulus. Terus pagi dipanggil. Ah. Waktu 3 hari ada apa? Ya saya ceritakan Cerita itu. semua. Ceritakan. Enggak takut. Ya sebelumnya takut Mbah, tapi cemana mau pergi nanti Ya salah. sama wa ta'atan nama apa ya Mbah? Iya, Sama Kiai, ya, iya. Itu baru itu Kang. Sebetulnya Kang Wakid itu dicari dari Gresik Heeh. supaya balik ke sana lagi. Jadi semacam apa ya namanya? Dicari pakai ilmu Iya. balik ke sana. Jadi dicari itu kalau sebangsa jin atau setan kan hanya sekian Mak Mas. Iya. Tidak bisa ke bawah. Iya, iya, iya. Maka ada orang tua kalau keyakinan memang keyakinan dibuat orang kalau tidur di bawah, Iya. jangan di atas. Iya. Itu karena kamarnya dicari orang suruh kembali ke Gresik. Iya, iya, iya. Jadi kalau pas dari buatan dari sana itu ya lulus ini. Kalau tidak kena balik, tidak bisa bawah atas tidak bisa. Itu Mbah pas waktu pesantren sama kayak waktu di Gresik. Itu yang kerja sambil apa? Oh iya, di situ saya ditugaskan. Ya saya kan kalau ngaji kan 3 tempat. Ah. Yang satu takrib, terus irsad, terus yang satunya ilmu kitab-kitab lain lah. Iya. Itu jadi saya paling banyak ditugaskan untuk mengisi kulah. Mengisi Bak itu loh, bak mandi. Bak mandi. Iya. Waktu itu belum ada, kalau sekarang mudah dipencet ya. Pencet langsung keluar. Dulu udah pakai Iya. pakai timbo. Dulu pakai timbo kan Iya. pakai apa? Itu 3 tempat, ya 3 tempat Mbah ngisi 3 tempat kulah kulah untuk mandi santri, Iya, untuk mandi untuk- kiai iya. gitu-gitu Mbah. Itu tiga kiai soalnya. Oh. Udah, jadi sebelum mengisi itu kan saya sambil bawa kitab, Iya. saya letakkan di tempat antrian. Iya, iya. Jadi kalau saya belum mulai, sini antri banyak ya. Kalau saya belum mulai ya belum ngaji. Oh. Jadi Mbah harus kerja dulu, Iya kerja dulu. baru ngaji. Ya itu Ngaji pun nggak akan mulai kalau umpama pekerjaan Mbah belum belum. selesai. Iya, itu kan banyak yang kepengen. Kang, Rebutan benar Iya. Mbah, benar itu. Kang, saya yang ganti yang satu. Ya saya aturkan dengan Mbah Yai, Mbah, ini mau diganti Kang Slamet. Iya. Mau diganti Kang Slamet. Oh jangan, itu kewajibannya Kang Wakid. Iya. Ya jadi seperti Mbah Askari di Madura toh. Iya, benar. Hanya Ingat saya suruh cerita itu. hanya suruh nyari rumput aja. Benar. Ingat saya cerita itu. Pak. Iya, jadi di sana setelah pagi di sebelah Mbah Yai Hasbullah kan selesai Iya. pagi, terus pagi ngantar pagi selesai ngisi bak itu saya ngantar dagangan ke pasar pakai keser. Keser apa Mbah? Seperti loh digeret Gerobak. ya. Gerobak tapi ya seperti gerobak itu. Iya. Oh gitu. Jadi menjadi Bah, kan itu kan di tahun-tahun setelah proklamasi kemerdekaan toh Pak. Emang suasana waktu Mbah pesantren itu kayak gimana? Apa sama kayak pesantren-pesantren sekarang ngaji gitu-gitu? Tapi ya karena muridnya apa ya Mbah, santrinya sambil kerja juga mungkin ya. Kalau waktu Mbah ngaji dulu itu. iya Rame Mbah santri Mbah. ya rame. Yang kan 2 macam, yang memang santri yang dibiayai dari rumahnya masing-masing. Iya. Ya di situ. Kalau yang Kalau Mbah enggak ya, kalau yang- Mbah kan memang bawa badan sendiri. ya tapi didahulukan di sana itu. Oh gitu.
Ya karena keinginannya keras itu yang Iya. dihargainya ya Mbak. Mungkin juga itu. Kalau yang lain kan dibiayain sama keluarga, didorong-dorong sama orang tuanya Iya, kan. orang tuanya. Kalau Mbah kan datang sendiri karena keinginan keras kan untuk Iya, iya. pesantren, makanya lebih dihargai. Sedangkan Harusnya kayak gitu ya sekarang. ya, Mbak. jadi dari sedikit pun saya memang tidak dikirimin dari rumah kan memang orang. Ya karena kabur. Iya memang. Mau dikirimin juga mau ngirimin apa? Zaman dulu nggak ada rekening, nggak ada apa. Dan kebetulan kan anu ibu saya kan janda. Iya. Jadi Oh. janda itu dulu bapak kan mati di zaman Romusa, zaman Jepang. Iya, iya, iya. Jadi pas waktu itu rumah ibu dulu ya waktu saya tinggal itu rumahnya itu ukuran 2 meter kali 3. 2 meter kali 3. Atapnya daun bambu itu. Iya, oh ya. Daun bambu. Tapi alhamdulillah kan sekarang sudah besar rumahnya. Iya. Nah, setelah pindah sini Berapa tahun Mbak di apa Mbak? Di Darussalam di di apa? Ngale. Di Ngali itu. Ya itu 62 sampai ke 65 sampai ke 66 berapa? 66. Ya, 66 berarti 62, 66 4 tahun, Mbak. 4 tahun jadi Berarti masa G30 SPKI itu, Mbak. 65. 65 ya, Iya. 65 pas meletus PKI. Tahu itu, Mbak. Ya di tempat saya kebetulan memang barisan kiai-kiai. Di Ngali itu. Iya, Ngale itu kan kebetulan kelompok pengurus NU semua. Jadi Mbah Haji Sirat Kayak daerah santri lah ya, Mbak. Iya, Daerah santri, kiai ya. ya. Itu menjadi roesnya di kabupaten, pengurus PC lah dulu Iya. waktu itu. Jadi sehingga tahun 65 itu ya, tapi alhamdulillah di desa di tempat pondok itu agak terlindung dari bahaya musuh Iya. dari PKI itu. Hanya yang terasa keganasan PKI itu ekonomi karena ya sudah diganggu. Jadi ekonomi itu semacam menanam buruh sawahnya kiai itu diburu orang PKI itu sudah diatur dari agraria memang ganas. Jadi yang Pak Kiai itu hanya diberi 1/3, yang 2/3 itu diambil oleh PKI dan masih minta biaya untuk Upeti, pupuk. masih upeti lagi. Iya, minta lagi. masih seperti itu karena pemerintahannya pun mulai dari bupati sampai anu itu memang itu PKI itu Ganas ya. karenanya kayak jadi saya setelah itu sampai di sana itu langsung yang pertama kali saya langsung diperintah oleh kiai saya Kang itu gaman pusaka lah. Iya. Di kamar itu dikeluarkan semua. Terus saya buka kamarnya itu, kerisnya banyak sekali. Iya. Keris termasuk bambu runcing masih ada di situ. Oh. Itu saya bersihin, saya keluarkan, saya pasang di depan pintu. Waktu tahun 1965 itu pasti yang menjadi targetnya itu memang benar. Iya. Yang menjadi target itu kiai-kiai itu benar, Mbak. Termasuk di pesantren. Di pesantren tempat Mbah itu. Iya, terutama di pesantren semua pesantren. Pesantren. Iya. Ada Mbah apa kiai-kiai yang dibantai oleh? Oh, kalau di sekitar kalau yang ganas-ganas betul itu sekitar Banyuwangi, terus Ponorogo. Kalau di tempat saya itu ya hanya ancaman yang ganas saya ekonomi itu. Tetapi dalam praktek pengajian itu yang sangat itu dulu kan pernah di pondok itu mau mengadakan pengajian yang diundang Kiai Yasin dari Blitar. Nah kebetulan yang menjadi ketua kan saya.
Ketua apa, Pak? panitia. Iya, oh panitia pengajian. Ya, itu harus izin. Kalau minimal harus 3 hari sebelum hari H harus sudah izin ke kepolisian. Heeh. Nah, waktu itu izin, tapi setelah izin nanti setelah akan mengadakan pengajian, ketuanya itu ditahan Oleh? oleh polisi. Ya ditahan di kantor polisi. Kok gitu? Jadi saya selama pengajian Nggak dikurung. tahu. Kok ditahan gitu? Iya dikurung Kenapa? untuk jaminan. Jaminan? Ya mungkin karena itu pemerintahan PKI kan mungkin juga kan. Oh, dicurigai. Iya. Oh gitu. Jadi saya selama pengajian saya ditahan di sel. Oh. Nah, setelah selesai. Berarti pengajian nggak ikut, Mbah? Enggak. Cuman hanya jadi ketua panitia toh? Iya. Aduh, Mak. Jadi terus setelah selesai saya baru diambil. Ya tadi diambil oleh polisi. Terus dipulangkan ya diantar polisi. Oh, diantar polisi. Iya malah gagah itu. Peran apa, Mbah, ketika 65 itu, Mbah? Mbahnya perannya di mana? Aku Mbah ada punya peran. Aku di Angsor dulu, ketua Angsor di Ngawi itu. Mbah ketua Ansor, Ya, di Gerakan Ngawi. Pemuda Ansor. Ya, wong pas meletus itu saya seminggu sebelum meletus itu baru ikut deklar di Malang. Oh, yang isi apa namanya? materi. Materi itu almarhum Mbah Hasim Mujadi. Oh, Waktu masih jadi komandan, masih menjadi ketua Ansor Provinsi Jawa Timur. siapa Mbah Basim, almarhum? ya Oh, itu. Jadi maka sampai saya di sini kadang kalau ke sini dengan saya ingat juga, lu dulu di Ngawi tuh. Iya. saya ingat ketika apa? Ketika nemenin Mbah Muktamar NU di Jombang dah, Iya. yang ketemu dengan Gus Solah, Ya. yang habis subuh. Apa subuh ya? Iya. Itu kan kelakarnya Gus Solah. Mbah kabari. Iya. Terus gimana teman-temannya? Udah pada meninggal. Iya. Sampean kapan? Kan? Ternyata sampai sekarang ya Mas. Iya, alhamdulillah ya, baik. Alhamdulillah. Ya. Itu peran-peran itu pas meledaknya G30 SPKI itu seminggu sebelum Seminggu, ya, Mbah? ya. Itu apa pesannya, Mbah? Ketika apa itu? meletusnya di Jakarta itu. Iya. Belum sampai ke mana-mana itu. Iya. Sampai di Jawa Timur kan agak wah itu langsung anak pondok ya enggak bisa kerja apa-apa, enggak bisa ngaji. Tahunya hanya suruh tidur kalau malam. Tapi itu pinggir lintas antara Jogja Surabaya. Iya. Lintas itu batas Ngawi sampai ke batas Jawa Tengah itu di jam malam. Jadi ditutup, enggak ada kendaraan di situ. Waktu itu Mbah almarhum Kiai Haji Hasim Muzadi kan ngasih materi. Iya. Itu cerita nggak, Mbah, soal PKI itu? Oh belum, itu kan belum meletus. Iya, sekarang seminggu kata Mbah kan? Iya seminggu. Iya, itu pesannya apa, Mbah? Ada cerita itu nggak gitu loh? Waktu itu ceritanya ya kita itu harus hati-hati karena nanti kalau dimungkinkan orang mau merobohkan Pancasila itu kan kita harus tarik di garis depan kan gitu. Karena waktu PKI kan bukan sekali itu. Iya. Tahun 48 sudah bergolak. Iya. Terus ada Belanda perang, kembali lagi. Iya. Nah 65 kan meletus lagi. Ya jadi kan kita harus hati-hati karena waktu itu PKI itu memang licik. Jadi waktu itu kan kalau ada pengajian itu ya ikut jaga.
Dia ikut jaga juga. Iya, pemuda pemuda rakyat namanya, ikut jaga. Jadi dulu kan kalau pengajian kan 3, dari usia dari NU, terus dari PNI, dari Marhen, Iya. terus dari PKI. Itu aktif ikut jaga juga. Dia aktif juga, Mbak. Iya, aktif juga. Jadi namanya kerukunan katanya begitu. Apanya? Ya, yang agak mencolok di mata masyarakat kan waktu kurang 2 hari itu PKI itu sering baris seperti Tentara itu. tentara. Terus waktu itu kerap kali membersihkan tempat-tempat ibadah kita, masjid, langgar itu bersih. Iya. Ya kerja bakti katanya. Iya. Ini apa nih, orang tidak sembahyang tapi itu sudah dicurigai. Iya. Dan terutama orang-orang ekonomi itu kayak itu. Jadi kehidupan masyarakat itu ekonominya emang direbut dia itu. Memang direbut sama mereka. Ya kan seperti direbut teman-teman. Iya benar. Direbut. Nah, tahu-tahu kayak itu. Nah, pengalaman itu kan ada di Ndadung namanya. Di Ndadung itu kan ada tanah wakaf. Iya. Untuk Pondok Gontor. Pondok Gontor kan yang mendirikan kan dari NU dan Muhammadiyah. Iya. Sampun loh. Iya. Ayo kebanyakan dari NU. Iya. Pada itu pimpinan Pak Broto. Nah, setelah itu kok hasilnya kok tidak diberikan kepada Gontor. Iya. Jadi tengok, tahu-tahu yang ngarep kan orang PKI semua. Iya. Orang PKI semua. Jadi terus dari Gontor tidak lama bergerak sekitar jam 5 itu datang bangser dari Gontor, sekitar orang 50-an lah. Iya. Mampir ke pondok saya itu asaran. Iya. Nah, setelah saya tengok, ayo Kang ikut ke Ndadung. Loh ngapa? Wes itu nengok di Tanah wakaf tanah tadi. wakaf tadi nanti diamankan. Ya sekarang asaran dulu. Tahu-tahu setelah dilucu mau wudhu, itu perempuan semua yang jadi bangser tadi patahnya semua. Jadi bangsernya itu kalau sekarang patser lah. Iya, patser. Jadi patser itu perempuan semua. Kok bisa? Iya, yang akan menyerang itu kan. Yang nyerang itu justru patser. Iya. Kalau sekarang itu patser ya. Patser. Saya kira Banser. bangser setelah loh ini patah aja. Terus pokoknya maju sing wedok sih Mbak. Kang. Mbak sendirian yang cowok di situ artinya. Aku sendiri Kang Pondok. Tahu berangkat ke Ndadung juga. Rapat. Sudah di kode itu. Iya. Rapat terus akhirnya jam 5:30 sudah tidak sabar. 2 kali rumah-rumah orang PKI itu. Sekitar 20 Itu rumah. benar-benar perang dengan Iya, perang, PKI. iya. Itu siapa? Banser itu, Mbak? Iya pasar itu. Banser juga ada. Bahasanya hanya sedikit. Itu hanya di segitu kan, hanya di sekitar di dekat tempat Mbah itu patsernya ya. Iya, Kalau patsernya. tempat lain bansernya Pasar-pasarnya ya. yang perang. Ya, yang ikut dekat hanya saya sendiri. Saya kan tidak pakai bangser, pakai ansornya. Iya. Nah, akhirnya sudah 8 sekitar. Komandan Mbah waktu itu kan? Hah? Mbah komandan berarti. Iya, Ya, komandan. dia komandan. Iya, komandan. Komandan Banser. Tapi masih masih gagah. kekal dulu kan, masih kekal. Dalamnya diisi kau dulu. Iya. Ya, waktu itu sudah terbakar sekitar 20 Rumah-rumah, tempat-tempat sarang-sarangnya PKI ya, Pak? Iya, dan termasuk padinya itu termasuk terbakar dong, belum dibagi
anu padi itu. Kalau dibagi pun gontor hanya diberi sepertiga. Oh. Kan kurang, Padahal dapat dari masyarakat juga kan? iya, tapi kan kurang ajar juga. Iya benar. Lah akhirnya sudah punya usut, berhubung bupatinya PKI dulu udah kalah. Nah Pak Broto CS pengurusnya Gontor dihukum, masuk penjara, udah. Lah akhirnya setelah PKI meletus langsung keluar dia loh. Pak Broto langsung keluar terus ngejar orang PKI. Mbah kan waktu itu jadi ketua Ansor. Iya. Di situ pasti punya peran lah, Mbah. Pasti punya peran untuk memerangi PKI ini kan, pasti Mbah punya peran. Iya ada. Apa peran Mbah? Ya waktu itu saya pertama kali memang dilatih untuk menjadi apa namanya Algojo. Algojo kan tukang pukul lah. Tukang pukul. Iya. Jadi termasuk saya diambil. Setelah saya lulus, saya berpikir, iya kalau orang PKI itu benar kak. Iya benar. Kalau salah-salah bukan orang PKI, aku nanti bunuh orang. Saya kembali usul, Pak, saya tidak sanggup. Lu ngapa? Oh, badan saya tidak seperti tidak seperti Kang Salam. Iya. Teman saya kan namanya Salam. Iya. Itu tinggi sekali. Badan besar. Orangnya itu tinggi. Iya, besar. tinggi besar. Kan sudah Cocok lah udah jadi Algojo ya. Iya, dan memang sudah dicoba membunuh orang PKI itu. Iya. Saya dipanggil, Kang, ini ngopo ora gelem? Apa ndak mau? Iya. Ndak aku. Kalau kurang percaya, sini suruh dilat darah yang di pucuk pedang itu. Nanti kalau ini sudah didilat ini, oh sudah mesti buas. Iya. Wah ndak. Saya tetap ndak mau. Akhirnya saya dipanggil lagi ke Kodim. Apa itu kalau markas di anu itu batalion Ngawi. Iya. Alasannya kok ndak mau? Ya pokoknya ndak mau Pak. Cerita di agama kan sudah ragu-ragu kan ndak boleh. Iya. Itu alasan Mbah lah, Iya. tapi meyakinkan lah kan alasannya. Wah iya, Kang Pondok ya pinter dalil. Bener kan. Nah, akhirnya kalau ndak mau jadi Gojo, kamu kudu beralih menjadi intel. Saya pikir ya saya sanggupi. Oh ya Pak kalau intel. Lu tahu malah lebih berat jadi intel. Justru lebih berat jadi intel daripada jadi Algojo. Algojo kan tinggal kapan berangkat. Iya, berangkat. Tinggal ada kata-kata, ayo kenduri berangkat. Iya. Sudah nanti kembali ke Kodim lagi. Iya. Soalnya yang dianggap Kerjanya juga jelas. iya yang Kalau dianggap intel kan kerjanya 24 jam. iya yang intel yang Algojo itu tidak boleh nempat di rumahnya masing-masing. Rumahnya di Kodim. Oh gitu. Ya. Dan saya Itu ngintelin apa Mbah? Ngintelin apa? Nginteli PKI itu. Caranya? Caranya saya kan syaratnya jadi intel kan harus pinter judi. Nah, saya dilatih judi dulu. Wah, ada kartu. Oh, segala judi saya pinter. Apa aja Mbah? Ya. Nama-namanya waktu itu apa? Kartu. Enggak, nama kan ada namanya, nama judinya itu apa? Judi apa? Judi orang 4 itu. Iya. Jadi judi itu namanya kalau sudah judi itu kalau PKI itu kan kalau rapat kan bukan di kantor. Rapat itu di pinggir kali, pinggir sungai, di hutan. Nah itu kita ikut melambur itu. Oh kita membaur dengan Baur. mereka. Tapi kita sudah dilatih. Kadang-kadang lagi berjudi juga. Iya. Lagi berjudi mereka rapat juga gitu ya Mbah? Iya, rapatnya sandi. Oh rapatnya rapat sandi. Iya, rapat sandi. Maunya ya ini kartu, kamu kartu dulu. Udah. Iya. Ini namanya celirit. Kartu namanya celirit itu 3. Iya. Nilainya 3.
mutlak di situ masuk apa mati Iya. di sebelah barat Mas. Berarti besok itu rencana akan membunuh kiai 3 di sebelah barat. Kalau letakkan sana Dimpil itu 2. Nah berarti nanti malam akan membunuh kiai di sebelah selatan. Sampai tahu gitu Mbah. Ya, terus kalau di sini 1. Berarti kalau sudah 3 juran ini isi, Iya. kita harus berusaha supaya kita kalah. Habiskan uangnya. Harus dikalahin. Ya dikalahin. Tujuannya? Hah? Tujuannya? Tujuannya Tujuan biar kalah itu tujuannya kan sudah tahu. Fungsinya kan sudah tahu tujuannya. Nanti segera persiapan di gitu. Kalau kalah, Mbah langsung pulang. Langsung pulang, tapi kalau Nggak ikut main lagi. enggak, Ya, karena nggak ada lagi modal kan? Iya, udah habis uangnya. Iya. Oh, habis sudah pulang. Saya pulang. Lapor. Saya belum sampai pokoknya 5 meter. Saya sekali 5 meter orang-orang itu sudah ditangkap. Oh gitu. Nggak berapa lama Mbah pergi orang itu udah ditangkap. Ditangkap. Yang ngasih tahu siapa? Mbah. Udah, pokoknya tandanya asal saya sudah keluar itu mesti sudah titik. Berarti ada orang yang mengikuti Mbah juga gitu. Iya, jadi saya intel ya diintel orang. Oh iya. Tapi umpamanya di sini ya, ini yang untuk main. Tapi di batas itu sudah pagar tentara semua, Iya. ABRI semua. Saya keluar langsung dijemput pakai jeep itu, pulangkan ke sana. Itu aparat-aparat keamanan benar itu dibantu oleh masyarakat itu siapa? Mas? Yang untuk apa menumpas keganasan PKI itu memang Banser itu memang berperan aktif. Oh, kalau bangsa itu di depan, karena dulu kan hanya ada 3 dari Ansor Bangsal, dari Marhen, Ya. dan dari Muhammadiyah. Tapi yang 2 ini tidak mau, jadi orang 2 ini licik. Masih apa? Masih setengah-setengah lah gitu, Mas. Iya, Setengah-setengah hati lah ya. Tapi kalau menang nanti dia di Ikut-ikutan. depan. Ya ikut menang. Ikut menang. Iya. Biasa itu, Mbah. Iya. Itu Kadang-kadang ikut dulu menang. Marhen. Lah teman saya di sini di Marhen masih ada di Jalan 8 itu. Oh, ada di sini. Ada Iya, di Bang. sini. Dari Bubujang ya. Iya, orang Ngawi juga. Loh, itu dulu mau saya bunuh tapi tidak jadi. Karena saya sudah megang pecut-nya itu lah. Iya. Mbah ada pegang alat. Mbah megang apa? Ya pecut dengan Pegangan apa, Mbah? pecut itu loh. Pecut. Pecut Kayak cambuk. cambuk kayak cambuk itu. Iya. Dengan pentung itu. Nah, itu yang kasih siapa, Mbah? Jadi kasih dari Kiai. Dari Pak Kiai dulu kan. Ada cambuknya masih, Mbah? Oh, Pecutnya masih ada? Sudah tidak ada. Kalau ada bagi saya, Mbah. Oh, kalau ada ya sudah. Jadi pecutnya cambuknya itu kalau untuk bakar rumah Tinggal jadi celepek gitu. bahaya. Iya, bakar. Pernah Mbah coba? Pernah mau mencari PKI tapi kok hilang lacaknya. Iya. Mungkin di rumah ini udah bakar aja. Mbah apa? Mbah pecut kebakar. Ya, terus saya bacakan takbir 3 kali, cedet ya terbakar. Ternyata orangnya keluar lari. Ngumpet di dalam rumah. Yang di dalam rumah. Terus apanya? Pecutnya itu sekarang nggak ada. Itu sudah tidak ada dulu. Terus waktu itu setelah PKI aman kan diambili isinya tuh. Oh, oleh Kiai. isinya diambil oleh kiai-kiai. Yang Ada yang tinggal. yang masih diizinkan di bawah saya dulu hanya apa itu namanya cincin. Oh, Cincin saya bawa sampai ke sini tapi hilang di rumah itu. kalah Mbah. Dulu bisa untuk obat itu. Nah, Mbah tahu percis ya keganasan PKI itu walah, ya. itu kalau Nggak ada kemanusiaan ya, lagi, Mbah. mudah-mudahan tidak terjadi lagi lah. Kalau perang dengan Belanda mudah karena tahu itu kulitnya putih itu. Iya. Tapi kalau PKI Iya benar. itu sama-sama angsor. Tahu-tahu lalu betul dalam kalimat itu kawan adalah Lawan. lawan. Itu sama-sama baju angsor, tahu-tahu itu orang PKI. Oh gitu sampai dia menyamar Walah, seperti itu, Mbah. dulu itu di sana itu pakaian angsor itu setiap 3 hari ganti sandi.
Ansor itu. Ansor. Setiap 3 hari kita kumpul ganti sandi. Umpamanya hari ini harusnya kalau ada angsor atau bangsa dari arah timur mau ke barat, itu bukan angsor. Oh, gitu. Harusnya kalau angsor yang resmi ini Dari barat. mesti dari barat ke Ke timur. timur. Kalau umpama dari timur ke barat, ini bukan ansor Itu nih. bukan angsor walaupun Ini ansor bajunya kawin. angsor. Ini ansor palsu nih. Iya, ini segera kita menyusun strategi ditangkap. Oh, gitu. Oh, mereka banyak Mbak ya yang menyusup Oh, ke banyak. barisan-barisan NU, Banyak. barisan ansor itu ya. Itu saja sudah dibikin peraturan ketat. Kalau yang memberi pakaian angsor dan bangsar harus pakai surat keterangan yang resmi. Ini masih ada juga. Tetap aja ya. Iya. Apa kan cara-cara mereka kan Cara-cara. seperti itu. Wong Mbak pas, yakin? pas saya dari piket di Kapolsek Ya. pulang, loh, saya arah dari selatan ke utara, nampak sekitar 100 meter nampak, loh, kok ada angsor dari sana, ada angsor dengan bangsar. Seharusnya nggak hari ini bukan di sana. Enggak ada. Sana 2, aku 1. Ah, Nah, saya langsung kebetulan ada di lubang sampah itu. ah. Saya langsung Ngumpet. sampah itu saya ungkat. Masukin ke apa? Ke atas badan. Iya, Tiarap. aku tiarap di setelah dengar sepatunya Ah, arah ke sana lewat, aku baru apa lagi? Bangun lagi. bangun lagi, langsung ke sungai. Ah. Jadi lewat sungai. Oh gitu. Ya, Langsung lapor dengan yang lain. iya, yang lain aku waktu itu kan belum ada HP. Iya iyalah. Kalau ada HP lumayan. Enak, bisa WA, bisa SMS. Saya pulangnya tuh langsung lewat air itu. Iya. Lewat air itu. Kalau enggak ya, jadi saya itu waktu itu ya apa ya namanya, spekulasi. Ya hanya di bawah sampah toh. Iya. Kalau konangan langsung jawab. Oh, itu langsung saya kode yang sebelah sana, ada kode, jadi langsung mungkin di sana ketangkap juga. Bah, apa? Keganasan PKI seperti itu dengan perjuangan Mbah yang seperti itu, apa sih harapan Mbah? Ya harapan saya yang pertama semoga tidak terulang lagi, karena itu akan sebetulnya akan Menyedihkan ya Mbah. iya, terutama kan dia kan tujuannya